Konten. Selamat datang di Lihat Talk. Sudah kedatangan bintang tamu. Kita Bim juga Suwae. Jadi tapi aku ora trimo jane. Bim Suwae. aku sebenarnya ya nggak mau juga pakai bayi-bayi. Mosok ya harga diri saya dipakai mas. Iya, kamu terlalu murah gitu. Oke, Om, kita ngobrolin apa ini? Ya kowe arep takon apa ora aku? Loh, jangan takon. Hostnya kamu. Kamu mau Tanya tanya? sapa kowe, Bim? Ya. Tekanan Purwokerto ki ngopo? Ya, ntar dulu. Sebelum itu, Om Ben perkenalan dulu. Ki malah ditakoni balik kan. Kesempatan loh. Oke, karena memang sebetulnya saya itu orang yang biasa. Gue jelas gue. Iya. Cuman saya aja yang mabuknya luar biasa. Ora kowe cari aman kok. Ki Bim tong ge ora. Ki punya wah tukang mabok. Saya bekerja di Purwokerto itu bekerja dan pengen belajar sama teman-teman saya. Oh iya. Nah, bekerja sebagai Sebuah apa? perusahaan, Di ya. sebuah perusahaan yang nggak bisa kita ngomongin juga ya. Jangan ngapain. Tadi ya, Bang. Dilala ketemu ya. Diperkenalkan sih. Diperkenalkan sama teman-teman yang lain. Tapi ya harus nunduk kayak perusahaannya juga. Oh iya betul. sorry umpet-umpetan aja. Oke. Nah terus ya habis itu ngobrol-ngobrol sama Gak apa-apa lah, teman-teman yang kelihatan lain. dikit lah. Teman-teman yang lain. Terus dikenalkan sama teman-teman yang lain. Wah, iki Benny iki sing duwe Purwokerto. Kancane Tenan gue ngomong gue. Sing duwe Purwokerto. Sing duwe koncone Pak Husin. Kanca kental ngene. Coba gue politik tuh. Oh iya. Bajingan DPR ya. Ojo. Oke, nah terus karena memang basic saya di sales sebelumnya, terus ini di marketing, akhirnya bekerja sama teman-teman yang lain, pengen menjadi teman-temannya juga, sehingga bisa ngobrol banyak tentang industri kreatifnya Purwokerto mungkin. Salah satunya adalah di Atok sini. Kesan pertama apa? Kenalan gitu. Oke, Aku di Tromora ya. Salah terus. Sebenarnya ya aku akan yakin aku rada diterima iki. Kenapa? Enggak, Kamu gak cukup pede untuk diterima. Ya, enggak, bukan seperti itu. Tapi level PD sama nggak PD itu kan tergantung kita sendiri kan ya. Yang membuat PD kita juga kita sendiri kan. Namanya percaya diri kita sendiri, percaya sama kita sendiri ya. Gimana Caranya? caranya? Melu pelatihan gue kayak ini gitu. Gimana caranya? Biar caranya aku bisa percaya aku gitu. Be yourself, be myself. Gitu. Terus Akhirnya ya pertama pasti jelek lah ya. Wah itu nih kayak terima aku mendingan sih kemarin aja. Kebukono melu itu yang kemarin. Kalau yang sini kan aku harus banyak berpikir, banyak belajar. Oh, harus ngobrol sama ini beda, harus ngobrol sama ini beda. Ditanyain atasan gini kayak gimana, tapi ya itu ritmenya. tapi yang sedih juga malah sedih. Pengen nangis. Tisu. Oke. Cacok. Tanya lagi. Aku yang tanya sekarang. Milih Purwokerto atau mau cabut dari Purwokerto? Saya kenapa harus cabut? Purwokerto dan yang lain harusnya. Gak usah cabut. Oh, nggak usah cabut. Berarti tetap pengen stay di Purwokerto. Nancepin dulu baru dicabut. Oke. Purwokerto belum nancep loh. Oh, dirimu Purwokerto Masih ya sepele banget. Oh. Tenan iki serius Oh, loh. iya. Malah diguyon. Kebun apa Ramiro? Kebon asup. Sponsornya pian to. Realistis. Kenapa kebun? Mendarah daging. Oh, ya benar lagi. Wah, Di yayasan nek dari awal mau di di seset yayasan. dulu kebon. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Benny apa Benny? Pertanyaan yang bodoh. Beli apa Rizal sebenarnya gue. Ya, Benny atau Rizal?
Piye? Malah balik takon. Ini malah tamune sing takon. Hah? Angel gitu. Iya. Ya yang ada di depan Lanang mata. kabeh masalah ya, Bim. Jalom apa ayo, Oyon? Jalom. Oh, Karena jalom otomatis kira toyon. Nggak royon tok ora bisa ngira jalom. Oke. Tak kenapa meneh? Ini jenengan juga ada di band ya? Anak band ya? Asisten sebenarnya. Asisten. Punya Asisten. band ya. Punya band. Where are you my band? Bukan. Resi Sanita. Nama band. Kamu harus cari di YouTube gitu sih yang itu. Masalahnya nggak terkenal mungkin ya? Pasti. Tolong sing apa-apa kok. Oh iya. Itu band yang didirikan oleh Om Benny sendiri. Enggak juga. Bareng-bareng. Diminati sama teman-teman di Purwokerto. Mereka minat nonton kok. Jadi bahan bulian. Langsung tahu gondrong bule ya. Oke. Rencana kita ini kan lihat talks ya. Akan berhasil dengan kopi kebun. Rencana kopi kebun mau ngapain aja ini? Dagang. Oh, dagang. Katanya jadi yayasan. Yayasan. Serikat dagang kopi. Oh. Kiosnya nanti serikat dagang kopi. Yayasan itu apa ya? Yang dibilangin yayasan? Kebun itu sekarang banyak menampung teman-teman sing bingung misalnya. Mungkin bingung ya. Bingung apa sih? Pada Bingung bae lah. ya ora sih. Men kon bener. Lalu pengennya menjadi yayasan yang bisa menampung orang-orang yang lumut. Ya orang mumet juga weh, malah ngenyek kocan itu. Kok sih ngomong gitu? Oke. Tapi Kan yang bertanya gantian sama aku. Terus setelah pesan-pesan terus kowe arep ngopo? Hah? Kowe arep ngopo berarti? Ya itu Wis kayak mungkin. kenal merasa Oh ya, habis kenal ngobrol banyak sih aku. Aku tipikal orang yang senang diskusi. Sambil aku kayak ngomong ya. Oh, enggak. Eksekusi ini menurutku ya ini. Semua kan pasti di planning kan. Kita dulu insight-nya apa, planningnya apa, insight-nya apa, habis itu eksekusi. Itu 3 hal yang perlu tak bikin terus. Makanya kalau tahap ini aku juga baru tahap adalah planning sama ngobrol, kenal sama planning. Selanjutnya apa? Planning ngopo? Ya aku yo iki Rahasia, makanya yo. ngobrol sih. Apa yang mau kita buat ngobrol sih. Entah itu yang berhubungan sama brandku, entah itu tentang industri kreatif yang Purwokerto. Itu sih. Karena ya ini selalu ngomong bahwa oke, kalau kita ngomongin teknik marketing kan banyak banget ya. Ada yang ngomongin diskon, giveaway, reward. Ini juga dari bos-bosku sih. Tapi jangan sampai orang-orang itu suka itu hanya karena diskon, giveaway atau rewardnya. Bahkan atau sponsor juga. Tapi lebih baik gimana orang-orang respect sama kita atau suka sama kita karena kontennya. Apa sih yang akan kita buat? Jadi memang reward, giveaway sama diskon itu adalah teknik marketing dari zaman dulu. Tapi jangan sampai itu menjadi hal yang utama. Hal yang utamanya kan lebih banyak kontennya. Nah, konten itu yang selalu ditanyakan, apa sih yang kamu pengen? Apa sih, bagaimana? Kayak gimana sih? Terus kamu ke depannya mau ngapain? Itu kan yang selalu menjadi perdebatan. Gitu. Nah, maksudku kalau di sini aku planningnya apa? Selalu aku akan bawa teknik marketing yang lama. Tapi bukan berarti teknik marketing yang lama itu salah. Tapi aku hanya mempertegas bahwa oke, orang-orang respect sama corporateku atau sama aku atau sama yang lain karena memang aku punya kontennya. Entah itu konten itu barang, entah itu apa, entah itu yang up to date, entah itu acaranya gitu. Tapi pikiran materi duit apa segala macam. Bisa jadi. Terus Sekali lagi. latar belakangmu apa sih, Pim? Bapak entrepreneur. Pengusaha. Bapak itu PNS, habis itu jadi entrepreneur. Oh, pensiun. Jadi aku lahir di Magelang yang rata-rata itu adalah petani sawah. Oke. Bapak usaha sawah, jadi pengusaha. Aku pun sebenarnya jiwa entrepreneur itu sudah ada di kuliah awal-awal semester 1. Kuliahmu apa? Akuntansi. Oh, senang hitung. Habis itu aku ke manajemen. Alah.
Manajemen aku masuknya adalah pemasaran. Oke. Hmm. Berarti kuliahnya lorong ya? SIJS lorong. Wah, S3 sekalian. S3 lagi. Akuntansi manajemen. Latar belakang. Oke. Nah, Terus. kalau latar belakang itu karena apa? Aku ngerasa bahwa aku hidup dari salah. Oke. Maksudnya tergantungan hidupku itu aku bisa ngerokok yang bagus atau ngerokok yang enggak enak itu tergantung bapakku salah itu lancar apa ora gitu. Bisa sekolah, bisa makan, bisa menghidupi. Iya itu dari salah. Dari salah. Nah, makanya Pirang hektar. udah orang ngerti aku sampai nggak terhitung apa ya bapaknya. Alhamdulillah. Itu bingungnya kita itu keluarga itu mau sombong tapi nggak ada yang disombongin gitu. Tapi Itu ya udah sombong. Terus lanjut sih itu bisa berusaha. Oh ya ini yang selalu aku pegang juga, menurutku passion itu hal yang fun. kenapa? Karena aku selalu ngomong bahwa oke, di semester 1 aku passionku entrepreneur Ya. karena aku sering jualan Ya. entah jualan anjing entah jualan sneakers. Aku suka sneakers dan aku ngomong ini passionku. But then setelah di akhir-akhir semester Itu pernah menghasilkan? menghasilkan gitu, dan aku merasa bahwa aku bisa menggaya itu itu kebanggaanku. Berarti aku harus langkah yang lain gitu, biar aku nggak cuma di dunia kayak gini nggak berkembang gitu. Aku berorganisasi Organisasi apa gitu? ya BEM semacam Unsur, BEM Unsur apa sih? semacam BEM lah. Habis itu aku dipercaya Jadi ketua BEM. wah enggak ya sedikit sih. Enggak, Enggak, sedikit. sedikit Oh, gue maksudnya gue. sedikit ketua BEM. Sedikit ketua BEM. Anjing Leng, ini kenalan dulu Leng. Ayo. Ini Halo Mas. Ini Mas. Oyon. aduh Leng 5 menit Leng, gue baru bikin Gabung podcast. sekalian loh. Sini podcast. Iya. Enggak apa-apa. Gabung aja sekalian. Jangan Leng, jangan, mukamu jelek soalnya. Memang. Saya lagi muda. Habis itu dipercaya di sebuah organisasi itu aku terus ngomong, wih baru organisasi itu passionku. Kemarin ngomongnya passionnya di sneakers, sekarang organisasi gitu. Habis itu masuk corporate ada aku salesan passionku. Oke. Kamu Tapi- habis kuliah selesai langsung masuk korporat? Iya. Langsung terima? Oh ntar dulu aku di IO 3 tahun Oh, di event organizer aku 3 yang tahun di Jogja itu. iya di Jogja itu yang namanya Geng Kong KONG. ya GWNG itu. Habis itu di situ kita ngobrol-ngobrol. Belajar banyak di situ. Aku di event pun aku juga ngomong passionku adalah di event. Oke. Beda kan setahun aku berbeda-beda. Masuk sales aku ngomong adalah oh passionku di sales. Habis itu masuk marketing adalah hijrah susah gitu. Terus aku berarti ngomong lagi Berarti fana Pak. passionku ada di marketing. Berarti gue sih ngorot jelas nih. Enggak, maksudku gini. Bukan maksudku yang jelas, mungkin idealismeku ya, atau ini pemikiranku. Tapi silahkan kalau mau percaya nggak percaya. Tapi tetap penting adalah, oh iya, kadang suatu saat Ntar itu di blur kok, tenang aja. It. jadi suatu saat ketika kita defend sama yang kita jalani itu tidak akan menghasilkan passion. Oke. Tapi ketika kita menyukai suatu hal dan kita benar-benar dari hati, itu akan menjadikan passion. Jadi Passion sih artinya apa? Rencana. Oh, mulai mumet maning. ya, intinya sih kalau menurutku ya hal yang kita sukai dan pada waktu itu juga menguntungkan untuk kita. Menguntungkan itu enggak cuma tentang material ya. Ya bener fana. Bisa berganti-ganti lah ya. Senang kopi, melu kopi. Senang tutulan salak kayak asik. Iya makanya nggak harus kalau kalian malah defend sama passion kalian. Aku nggak bisa di sini. Aku nggak bisa di sini. Membatasi Itu diri malah malah. membatasi diri. Jadi sehingga orang-orang juga akan sulit berkembang. Menurutku sekali lagi passion adalah hal yang fana sehingga ketika kita dikasih beban atau tugas sedikit gitu, ketika itu sudah menjadi passion, oh ya wes, ora apa-apa. Ketika kita ke Jogja, aku harus melelahkan waktuku, harusnya bekerja sampai jam 5, tapi aku harus bekerja sampai jam 5 pagi karena memang aku udah suka. Oh iya, nggak apa-apa.
Nah itu sih yang bisa aku pelajari. Jadi nantikan lagi talks berikutnya karena kita sudah kedatangan tamu lagi namanya Mas Kaleng. Besok lagi See you, saya ya. akan ketemu di kebun kopi yang punya Om Ben. Kopi kebun. Kopi kebun. Ya, thank you ya guys. Iki hose sopo, sing closing sopo. Si, dadah. Leng, sini Leng.